Cik. Oke guys, welcome back to Ginosis dalam pembahasan alur cerita Wudong Qiankun Season 6 yang udah sampai di episode terakhirnya, yaitu episode ke-12. Gimana kemarin? Puas? 3 episode? 3 video tuh yang diupload di Ginosis. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Lindong berhasil menghabisi orang yang telah menghancurkan keluarganya di masa lalu alias Ling Langtian. Namun ternyata Ling Langtian malah kembali hidup dan meledakkan segel formasi penyegel langit sebagai bagian dari janji yang dia berikan kepada wilayah Suan Barat untuk mendapatkan penguasaan atas medan perang kuno. Jeng Jong dan rombongan Suan Barat muncul menyegel para perwakilan 8 sekte super dan mulai memindahkan medan perang kuno ke wilayah mereka sendiri. King Tian berinisiatif untuk menyerang Jeng Jong, namun sebelum sampai ke sana dia sudah lebih dulu dihadang oleh orang yang dipikir Lindong juga sudah pindah alam, yaitu sang jenderal dewa kematian si Ling Jia. Kita spill dikit episode kali ini, seru banget ya, karena Lindong bakal ketemu sama calon bininya lagi. Siapa lagi kalau bukan Neng Qingju yang menjadi pertemuan pertama mereka setelah keluar dari reruntuhan Nirvana 2 session yang lalu. Masih inget kan? Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Atuh. Kemunculan si Ling Jiang menyebabkan situasi menjadi kacau, namun mata Lindong tertuju lurus pada lubang hitam di tengah formasi yang kalau tidak segera dihentikan akan segera menyerap habis seluruh medan perang kuno. Lin Diao menjelaskan bahwa inti formasi rumit seperti ini akan sangat sulit dihancurkan, apalagi mereka pasti dihadang oleh si Ling Jiang yang sekarang kekuatannya melejit ke Nirvana 7 Yuan, jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Meski demikian, Lindong tetap bersikeras memeriksa formasi dan membuat dua saudara pungutnya pun tidak punya pilihan lain kecuali mengikutinya. Dan benar saja apa yang dikatakan Lin Diao, belum sampai terbang jauh mereka bertiga sudah dihadang oleh si Ling Jiang yang tanpa banyak babi bu langsung melayangkan serangan ke arah Lindong. Semua orang sudah memelototkan matanya melihat Lindong diserang ahli Nirvana 7 Yuan, sebelum dibuat lebih terkejut lagi ketika sosok boneka simbol darah alias si Ujang dimunculkan untuk melawan si Ling Jia. Lindong memanfaatkan momentum yang diberikan Ujang untuk menerobos pertahanan si Ling Jia dengan bertransformasi naga langit hijau, dan jenderal dewa kematian itu juga tidak bisa langsung memburunya karena masih ditahan oleh Ujang. Meskipun boneka simbol darah setara dengan ahli Nirvana, tampaknya Ujang masih belum bisa menandingi si Ling Jia dan segera dilemparkan dengan begitu kejam. Dan karena tidak mau membiarkan si Ling Jia memburu Lindong, kini Lin Diao dan Lin Yan pun mengambil peran untuk baku hantam melawan sang jenderal dewa kematian. Kamu, sementara dua saudara pungutnya baku hantam, Lindong melesat lurus ke arah formasi penyegel langit. Meskipun formasi ini mulai memicu kemunculan kesengsaraan petir angin yang sangat kuat, para antek Dajjal Suan Barat yang melihat Lindong mendekat langsung melayangkan serangan bertubi-tubi yang segera bertubrukan dengan segel raungan naga hitam yang dikeluarkan Lindong. Namun serangan para antek Dajjal ini terlalu kuat hingga akhirnya segel raungan naga hitam yang didapatkan Lindong dari Fen Chang pun hancur sepenuhnya. Kehancuran segel raungan naga hitam tidak membuat Lindong meragu dan malah semakin gaspol remblong menuju lubang hitam, sehingga Jeng Jong memerintahkan bawahannya untuk segera menghabisi pemuda tersebut. Lindong diserang bertubi-tubi hingga menimbulkan ledakan besar dan membuat para ahli muda yang ada di bawah sana segera menunjukkan ekspresi tercekat. Namun ternyata Lindong tidak terpengaruh serangan para ahli wilayah Suan Barat tersebut dan kembali melanjutkan perjalanannya sambil flexing kekuatan master simbol langit 2 segelnya. Lindong melepaskan kekuatan mentalnya yang luar biasa sebelum kemudian membuat 4 antek Dajjal Jeng Jong langsung meledak menjadi kabut darah. Saat itu juga mulai merasakan ancaman dari bocil FF entah dari mana ini, Jeng Jong pun memerintahkan si Ling Jiang untuk menghentikannya. Meskipun sang jenderal dewa kematian juga masih berjibaku untuk melepaskan diri dari kepungan dua saudara Lindong.
Si Ling Jiang menjadi lebih serius lagi dalam menggeprek Lin Diao dan Lin Yan, di mana kekuatan keduanya yang masih berada di ranah Nirvana 3 Yuan jelas bukan merupakan lawan sepadan bagi sang jenderal. Akhirnya Lin Diao dan Lin Yan pun disingkirkan sehingga Suro dan Moling pun ikut memberikan Lindong bantuan. Namun lagi-lagi iblis kerak Suro alias Si Wukong bisa disingkirkan dengan mudah. Begitu pula serangan Moling yang sama sekali tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap si Ling Jiang. Pada akhirnya si Ling Jiang tetap mampu meloloskan serangan ke arah Lindong. Begitu pula Zheng Zhong yang menggerakkan kesengsaraan petir angin ke arah lain, sehingga muncullah pemandangan mengerikan ketika Lindong dikeroyok oleh energi iblis si Ling Jiang dan kesengsaraan surgawi. Tapi ternyata iklan nggak sih di sana? Tapi ternyata tidak ada satupun serangan itu yang mengenai Lindong, malah terserap seluruhnya oleh kekuatan Tauti sebelum kemudian balik digunakan untuk menyerang si Ling Jiang. Hingga sekarang sang jenderal Dewa Kematian pun benar-benar kehilangan nyawanya. Zheng Zhong jelas terkejut melihat kekuatan Tauti mampu mengendalikan kesengsaraan petir, namun Lindong yang sudah bisa membaca rencana Lindong mengetahui bahwa Tauti hanyalah samaran dan pemuda itu menggunakan simbol leluhur pelahap picuring batu Zuzi untuk melahap segalanya. Lindong sudah semakin dekat dengan pusat formasi dan kini meningkatkan kekuatan mental ketiga segel untuk menghabisi seluruh rombongan wilayah Suan Barat yang menghadang langkahnya. Karena hampir seluruh bawahannya telah dihabisi, Zheng Zhong pun berusaha menghentikan Lindong secara pribadi dan melepaskan kesengsaraan petir 3 lapis untuk menghadangnya. Namun sekali lagi kekuatan kesengsaraan surgawi itu masih bisa dilahap seluruhnya oleh simbol leluhur, dan Lindong berharap bahwa kekuatan ini dapat dia manfaatkan untuk menghancurkan pusat formasi. Baru setelah berhadapan dengan kesengsaraan petir 3 lapis inilah Lindong mengeluarkan kekuatan master simbol segel keempatnya dan meleburnya bersama dengan simbol leluhur pelahap serta batu Zuzi untuk menembakkan kesengsaraan petir ke arah salah satu diagram inti formasi dan menghancurkannya. Melihat satu diagram dihancurkan, antek-antek dajjal wilayah Suan Barat yang tersisa pun segera mengambil tindakan untuk memperbaiki diagram. Tidak mau upaya yang dilakukan Lindong sia-sia, ahli muda yang lain pun kini ikut menyerang diagram bersama-sama sehingga formasi penyegel langit pun tidak bisa berfungsi secara sempurna. Melihat situasi yang semakin tidak menguntungkan, Zheng Zhong pun kembali turun tangan dan kali ini menggunakan energi dalam formasi penyegel langit untuk menghabisi para ahli muda ini. Energi formasi penyegel langit tidak bisa ditahan oleh kekuatan Yuan dan hampir saja membuat semua ahli muda wilayah Suan Timur kehilangan nyawa kalau Lindong tidak mengungkap bahwa energi mental adalah satu-satunya yang bisa digunakan untuk melawan energi formasi penyegel langit. Setelah melihat Lindong menggunakan energi mental untuk menghancurkan energi formasi, Mu Hongling pun langsung mengabarkan kepada semua orang untuk menggunakan cara yang sama. Ya, meskipun bukan seorang master simbol tingkat tinggi kayak Lindong, biasanya seorang kultivator tetap punya energi mental ya guys ya. Tapi bahkan setelah menggunakan kekuatan mental, Lindong menyadari bahwa serangan Zheng Zhong masih terlalu kuat dan mereka bisa pindah alam berjamaah kalau tidak melakukan apapun. Ketika itulah Wudao kembali mengirimkan pesan kepada Lindong bahwa hanya para perwakilan sekte super yang bisa menghadapi Zheng Zhong. Karena itulah Wudao meminta bantuan Lindong untuk mengalihkan perhatian Zheng Zhong agar mereka bisa melepaskan diri dari penjara ruang. Lindong paham bahwa satu-satunya cara untuk mengalihkan perhatian Zheng Zhong adalah melawannya secara langsung, dan hal itu langsung dipertanyakan oleh Lin Diao mengingat bahwa pimpinan wilayah Suan Barat ini merupakan seorang ahli kehidupan mendalam yang jauh lebih edan, lebih kuat dibanding mereka tuh. Meskipun demikian, menantang kematian adalah sesuatu yang selalu saja Lindong lakukan sejak dini, dan kali ini dia akan menggunakan Zheng Zhong untuk menguji hasil terobosannya. Karena
Lindong sudah memutuskan demikian, Lindiao dan Linian pun ikutan join sehingga 3 bersaudara beda spesies itu segera melesat untuk menyerang dan menggelok bersama. Jengjong sangat terganggu dengan kemunculan 3 kerucil ini dan karena mereka mencari mati sendiri, Tetua Agung Wilayah Suan Barat itu pun tidak keberatan untuk memberikan kematian yang mereka dambakan. Jengjong mengeluarkan setitik jiwa primordialnya dan memanggil bayangan raksasa dengan kekuatan luar biasa yang langsung menekan para ahli muda wilayah Suan Timur tidak terkecuali Lindong. Lindong sudah menggunakan lonceng naga langit hijau namun masih belum mampu membendung kekuatan Jengjong sehingga seluruh ahli muda yang ada di sana pun menyalurkan kekuatan mereka untuk membantu Lindong. Nah, ketika itulah suara Wudao kembali terdengar ketika memberitahu Lindong bahwa cahaya putih pada bayangan raksasa adalah bagian dari jiwa primordial Jengjong dan selama mereka bisa menghancurkannya, maka jiwa primordial utamanya juga akan ikut terpengaruh. Momentum itu dapat dimanfaatkan oleh para perwakilan untuk melepaskan diri sehingga mereka bisa bertarung dengan seimbang melawan Jengjong. Mendengar perkataan Wudao dan Lindong, langsung memutuskan untuk bersikap nekat dengan menyerap energi yang diberikan ahli muda lain dan menggunakannya untuk mengaktifkan transformasi naga langit hijau yang lebih kuat. Lindiao sudah mengingatkan Lindong bahwa tubuhnya tidak akan kuat, namun Lindong tetap bersikukuh demi mendapatkan kesempatan untuk menghancurkan bagian jiwa primordial Jengjong. Untungnya upaya Lindong tidak berujung sia-sia karena kekuatan masif transformasi naga langit hijau membuat bayangan raksasa Jengjong terdorong mundur sehingga Tetua Agung Wilayah Suan Barat itu harus menempatkan jiwa primordialnya lebih dekat dengan tangan dan momentum itu segera dimanfaatkan Lindong untuk meraih titik jiwa primordial Jengjong dengan tangannya. Namun jiwa primordial seorang ahli kehidupan mendalam jelas bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng juga karena begitu menyentuhnya Lindong merasa justru jiwa primordialnya sendirilah yang dihancurkan dari dalam. Jengjong tertawa kecil menyaksikan bocil FF ini malah nyari mati sendiri dengan berusaha menghancurkan jiwa primordialnya. Namun ekspresi Tetua Agung Wilayah Suan Barat itu menjadi semakin muram ketika Lindiao, Linian, Suro, Moling, Muhongling, King Tan, dan rombongan 1 RT, 1 RW, 1 kecamatan, 1 kabupaten ikut membantu Lindong dan memberikan kekuatan untuk pemuda itu melawan jiwa primordialnya. Baru setelah mendapatkan dukungan dari teman-temannya, Lindong pun bisa mengatur energinya sendiri untuk menggenggam jiwa primordial Jengjong erat-erat dan menghancurkannya. Tepat ketika bagian jiwa primordialnya dihancurkan, Jengjong segera meraung kesakitan dan tanpa sadar melepaskan kendali formasi penyegel ruang sehingga momentum itu langsung dimanfaatkan oleh para perwakilan sekte besar untuk menghancurkan segel ruang yang mengunci mereka. Namun sayangnya para perwakilan sekte besar itu tidak bisa bergerak cukup cepat dan Jengjong dengan kemarahan membuncah di hatinya tidak dapat menahan diri lagi untuk segera menghancurkan bocil seumur jagung yang bersikap arogan di hadapannya ini. Jengjong melepaskan sebuah bola api raksasa dengan kekuatan luar biasa dan Lindong dan kawan-kawan pun sudah tidak memiliki kekuatan tersisa untuk menghadangnya hingga hanya bisa pasrah menanti kematian di depan mata hingga akhirnya. Akhirnya bola api raksasa itu tidak pernah bisa menyentuh Lindong karena ada sosok lain yang muncul dan memberikan pertolongan di mana sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah tambatan hati Lindong. Siapa lagi kalau bukan Eneng Lingkingju tercinta atuh. Lindong hanya bisa menatap penuh keterkejutan ketika melihat sosok kecantikan yang telah lama menempati sudut hatinya tersebut. Tidak hanya Lindong yang tertegun, Jengjong pun turut
turut dibuat kaget karena kemunculan Tuan Putri Istana 9 Surga tersebut dan menjadi semakin bagong lagi setelah melihat 8 perwakilan Sekte Super sudah melepaskan diri dari penjara ruang sebelum mulai memburunya. Dikeroyok oleh banyak ahli tingkat tinggi seperti ini jelas membuat Genjong kelabakan dan akhirnya memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sementara Genjong sedang lari tunggang langgang kayak diburu Kang Pinjol, Lindong, dan Ling Qingju yang sudah menyadari keberadaan satu sama lain sempat berbagi tatapan mendalam dan membuat sang Tuan Putri Istana 9 Surga mulai mengingat kenangan-kenangan lalu di antara mereka berdua. Dulu dia dengan asbunnya menantang Lindong untuk mengikuti perang 100 dinasti dan tidak menyangka bahwa pemuda anta beranta ini benar-benar menepati janjinya bertahun-tahun lalu. Namun Qingju tidak memperpanjang momen temu kangen mereka dan hanya mengangguk singkat sebelum beranjak pergi untuk ikutan kejar-kejaran sama Genjong. Lindong juga tidak berniat untuk larut-melarutkan pertemuan mereka kali ini karena pemuda itu sadar diri bahwa dia yang sekarang masih belum pantas untuk Qingju. Nah, lihat Lindong tuh kalau belum pantas punya wanita yang edan, OP, kaya, raya, cantik, sadar diri ya. Banyakin kultivasi makanya. Beberapa saat kemudian, ahli-ahli krucil dari Suan Barat telah berhasil dihabisi namun Genjong tampaknya masih berhasil melarikan diri sehingga 8 perwakilan sekte besar pun tidak punya pilihan kecuali kembali. Karena krisis telah diselesaikan, Liu Tong berniat untuk melanjutkan perang 100 dinasti sebelum kemudian segera dipotong oleh Wudao yang merasa kompetisi ini tidak diperlukan lagi setelah mereka melihat perjuangan Lindong ketika melawan Genjong beberapa waktu lalu. Tidak hanya Wudao, perwakilan sekte lain pun berpendapat demikian. Bahkan King Tian selaku ahli paling diunggulkan dalam perang 100 dinasti pun tampak sama sekali tidak keberatan ketika Lindong diumumkan sebagai juara. Seperti apa yang terjadi sebelum-sebelumnya, Liu Tong langsung menawarkan Lindong bergabung dengan sekte Suan yang menjadi sekte langganan para juara. Tapi ternyata Lindong 决定 semua orang tampak terkejut ketika mendengar keputusan Lindong yang menolak tawaran sekte Suan dan bergabung dengan sekte Dao. Sementara itu Dao menunjukkan ekspresi lega karena Lindong benar-benar serius memikirkan tawarannya beberapa episode yang lalu. Masih ingat kan? Sementara itu di kediaman klan Lin terjadi huru-hara heboh ketika mendapat surat yang mengabarkan bahwa jenius muda mereka masuk final perang 100 dinasti. Para tetua sudah meyakini kalau jenius muda yang dimaksudkan pasti Ling Langtian dan menjulidi Lindong ketika menyebut pemuda klan cabang sepertinya tidak pantas masuk perang 100 dinasti. Namun semua tetua julid itu auto kena mental berjamaah ketika Lin Pan mengumumkan bahwa Lindong menjadi juara 1 dalam perang 100 dinasti. Mamam sia. Lin Pan memerintahkan agar kabar ini segera disampaikan pada keluarga cabang klan Lin Kota Yan, juga mengangkat Lin Zhentian sebagai tetua tertinggi klan sebagai penghormatan karena garis darah mereka telah melahirkan seorang ahli yang diakui dunia. Anggota keluarga klan cabang itu juga akan diundang ke kediaman pusat dan diberikan posisi sebagai tetua klan utama. Lin Pan memperingatkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya siapapun yang mengganggu maupun menjelek-jelekan klan Lin Kota Yan akan segera dicabut klan statusnya dan membuat Lin Keer segera memandang ke langit yang jauh ketika mengingat pemuda kecil yang dahulu tampak lemah kini telah membuat keluarganya menjadi orang-orang yang paling tidak boleh diganggu di seluruh kekaisaran Yan besar. Edian, aduh sampai terharu aing. Gimana, ngeri kan penampilan Lindong pas baku hantam melawan Genjong langsung dapat bonus tunai dengan ketemu sama Neng Qingju kesayangan kita semua. Lindong memenuhi janjinya dengan memenangkan perang 100 dinasti dan namanya auto menjadi viral di seluruh dinasti yang besar bahkan di wilayah Suan Timur. Seperti apa kelanjutan petualangan Lindong setelah resmi bergabung dengan sekte Dao? Sampai jumpa di Wudong Qiankun Season 7 dan nantikan pembahasannya hanya di Gnosis alias Cakra Divaya. Semoga aja tahun depan atau lebih dipercepat atuh. Rama di sini pamit. Bye bye.